Selamat siang, Ibu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka. Kamu dari mana? Siap Ibu, saya Naila dari Banten. Bantennya mana? Siap Tangerang Selatan Ibu. Iya. Tangerang Siap Selatan. Ibu, Ini saya Keila dari Sumatera Selatan. dari mana? Siap Lubuk Linggau. Hah? Siap Lubuk Oh, Linggau. Linggau. Kamu tadi udah ya? Siap dari Papa Pegunungan Lili. Wamena. Terus? Saya Kak Cina Ibu dari Yes. Kalimantan Tengah. Ayolah, duduk ya. Terima kasih Terima Ibu. kasih Bu. Nah, hari ini kami berempat itu ingin bertanya kepada Ibu tentang sangsaka merah putih ini, Bu. Jadi dari saya sendiri, saya tadi lihat Ibu ada foto itu Ibu Fatmawati ya yang lagi menjahit sangsaka merah putih. Ibu boleh ceritakan nggak sejarah dan ceritanya bagaimana Ibu Fatmawati yaitu juga Ibunda Ibu Mega bisa menjahit sangsaka merah putih itu, Ibu? Ya, ini otentik dari cerita ibu saya karena ketika saya diperintah oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juga pembawa bendera pusaka. Jadi saya akan tanya sama ibu saya supaya saya tidak terlalu kosong hanya seremonial saja. Karena ini kan sebetulnya hanya simbolis ya. Tapi intinya itu benar-benar supaya tahu kalau kita tidak punya bendera ini, kita nggak akan diakui oleh dunia. Karena saya cerita dulu, apa sih gunanya ada bendera? Bendera itu menunjukkan kepunyaan negara. Nah, kita memilihnya merah putih. Jadi nanti kalau bisa coba dilihat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu kan di depannya itu banyak sekali bendera, tapi itu yang menunjukkan itu bendera negara-negara yang sudah masuk ke dalam perserikatan dan diakui bangsa-bangsa ya. Jadi tanpa itu pengakuan dari dunia dan diresmikannya itu ketika telah ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, itulah yang dapat mengakui bahwa oh ini miliknya negara ini. Nah tadi pertanyaan itu ini Ibu Fatmawati itu kan juga pahlawan nasional. Kenapa sih kok diangkat sebagai pahlawan nasional? Karena berani membuat bendera pusaka. Karena begini, ibu saya ketika saya tanya kenapa kok ibu berani untuk membuat bendera pusaka? Karena yang menyuruh bapakmu, berarti Bung Karno. Lah ya, kenapa bapak menyuruhnya warnanya merah putih? Karena itu nantinya adalah akan menjadi bendera kita kalau sudah merdeka. Ini yang beliau itu sedang hamil kakak saya. Jadi oleh dokter memang tidak diizinkan memakai dulu kalau mesin jahit itu kan pakai kaki begini-begini. Nah, itu tidak diizinkan tapi disuruh pakai yang ada tangan begini kan. Ya itu kan. Dulu begitu, kalau sekarang kan udah modern. Nah, yang beliau cerita itu mengapa beliau yang diperintah oleh Presiden Soekarno? Karena itu kan masih rahasia. Kalau Ibu Fat terus bilangnya begini, untuk cari kan merah putih. Ternyata kalau putihnya mudah, merahnya yang sulit. Bahan warna merah. Dengan demikian maka untung ada orang pengusaha itu yang sudah simpati pada Indonesia. Jadi dialah yang kata ibu saya mencari bahan merahnya sehingga bisa berhasil lah untuk menjahit bendera yang nantinya akan dikibarkan ketika proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi anak saya nanya sama ibu saya juga, kenapa sih kok yang dipilih merah putih? Ibu saya bilang merah itu kan berani, putih itu suci.
Lah ya, tapi itu kan baru atau bagaimana maksudnya idenya? Ternyata itu kan dari sejarah kita juga, dari ribuan tahun. Kita rupanya sudah mulai ketika ada namanya matahari dan bulan, jadi kan kelihatan mungkin warnanya, tapi saya juga mikir matahari kan nggak merah, nggak, bulan juga nggak, tapi ya itulah mungkin ya zaman dulu melambangkannya. Lalu kan ada namanya waktu zaman Majapahit ya. itu namanya umbul-umbul. Jadi kalau umbul-umbul begini bentuknya, jadi kayak segi apa ya begini. Segitiga. Ya, tapi panjang gitu. Namanya umbul-umbul. Jadi ini dipakai dengan bambu atau apa. Itu namanya kan umbul-umbul gula kelapa. Gulanya bukan gula pasir. Gulanya gula merah. Kalau zaman dulu mana ada gula pasir. Yang udah bisa jadi itu gula merah. Itu kan merah memang kan namanya kayak diberi nama gula merah. Lalu kan kalau kelapa kan memang putih toh. Nah, itu simbolisnya begitu. Jadi itu sudah lama ya. Makanya mengapa terinspirasi Bung Karno. Ibu, hai, mau nanya nih, gimana sih penyelamatan Sangsaka Merah Putih setelah proklamasi? Oh iya itu memang. Jadi waktu pindah ke, jadi waktu itu presiden kan belum tinggal di istana. Jadi kan sudah dilantik presiden Bung Karno, wakil presidennya Bung Hatta. Nah tempatnya itu di Pegangsaan Timur, tempat resmi tinggal presiden. Jadi waktu ngungsi saja itu di belakang Pegangsaan Timur, nanti kamu pergilah ke situ. Itu ada jalan kereta api. Jadi ngungsinya di situ. Naik kereta ngungsi ke Jogjanya.